Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Mungkin kita bertanya pagi hari ini kok nggak ada perjamuan kudus dan juga perjamuan kasih ya, karena biasa minggu pertama kita perjamuan kudus. Karena besok saya akan berangkat untuk ordinasi dan jubahnya mau dipakai hari Jumat. Jadi dipesan nggak boleh ada noda di jubah itu kan. Jadi harus di laundry dulu dan disimpan, dan karena di sana nggak akan sempat. Jadi alasannya itu nanti minggu ketiga kita akan adakan perjamuan kudus dan pertemuan kasih. Amin. Dan jangan lupa ya, di warta sudah dibuat menyaksikan hari Jumat pukul 9.30 di waktu di sini di Indonesia. Sebenarnya kami itu mulainya di sana 7.30 itu sumpah dulu di hadapan bishop, baru ibadah. Jadi disumpah hanya di depan bishop, juga ada dari konselornya dan juga dari seperti dari hukum gitu ya, pengacara atau apa gitu yang hadir. Kita bersumpah setia kepada bishop dan penerusnya, kira-kira begitu. Oke, pagi hari ini judulnya adalah Indahnya Pengorbanan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ada yang salah dengan judul ini? Tidak ya, karena kita semua setuju pengorbanan itu indah. Nah, ada sebuah cerita, ada seorang pria dan sebuah cermin. Silahkan. Nah, pria ini punya cermin yang ajaib. Untuk apa saja dia menggunakan cermin ini? Untuk membuat keputusan mengenai dia kuliah, dia menggunakan cermin ini. Untuk mencari teman hidup, dia menggunakan cermin ini. Dan setiap kali dia melihat cermin ini, dia ambil keputusan, dia senang. Sekalipun seringkali keputusan yang diambil dari cermin ini menyakiti orang lain. Nah, kenapa? Karena waktu dilihat cermin ini, dia melihat dirinya. Wah, yang penting aku kelihatan keren, kelihatan bagus, saya ambil keputusan ini. Dan itulah cermin yang dia miliki. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada dua hal yang selalu menjadi pergumulan kita, yaitu self-centered next dan juga personal glory. Kita selalu berfokus kepada diri kita sendiri. Makanya tadi saya tanya, ada nggak yang aneh dari judulnya pengorbanan begitu kan? Dan personal glory, kemuliaan pribadi. Ya, hari ini begitu gampang orang mendapat kemuliaan dengan media sosial dan lain sebagainya. Kalau aneh-aneh aja bisa viral ya kan? Yang penting viral gitu. Jadi apapun bisa viral. Kemarin saya kirain itu lagu viral, begitu sulit lupakan apa? Rehan ya kan, viral kan? Kirain dari musisi mana gitu. Nah, saking uniknya jadi viral. Dan ini juga yang menjadi nasihat kepada jemaat di Filipi oleh Paulus. Jemaat di Filipi semakin berkembang, semakin banyak, kemudian banyak pemimpin, dan mulai kan, yang pemimpin awal mungkin yang jemaat mulai wah, kalau dulu nggak ada saya, jemaat di Filipi ini nggak akan bisa bertumbuh. Dan yang baru bilang kalau nggak ada saya mungkin gedung gereja kita tidak seperti ini. Mulai banyak friksi ya, mulai banyak grup-grup di jemaat di Filipi, dan semuanya membandingkan dirinya, membanggakan diri. Wah, kalau saya nggak hadir nggak akan begini jadinya gereja ini, dan seterusnya. Dan Paulus menasihatkan mereka di ayat 1 dan 4. Dikatakan demikian, saya bacakan ini, nggak apa-apa di sini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari ayat 1 sampai 4 intinya adalah bagaimana kita mengutamakan orang lain. Tentunya mengutamakan orang lain gak asing ya bagi kita kan. Kalau lagi sulit, wah kayaknya kau di situ, ya karuniamu itu gitu kan. Saya kalau di rumah kalau ngiris bawang itu saya nggak bisa kan.
Saya langsung bilang istri, wah kalau kami yang bawang makanannya, karena memang nggak bisa. Kalau yang sulit-sulit udah pasti kita utamakan orang lain. Nah, maksud Paulus ini dibalikkan gitu ya. Yang baik-baik pun diutamakan orang lain. Amin. Wah, amin gitu ya. Nah, maksud Paulus ini hendaklah kita mengutamakan orang lain. Dan ini ayat kuncinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Kalau dikatakan sempurnakanlah, Paulus sudah bersukacita atau belum? Sudah ya. Nah, sudah. Kenapa? Karena sukacita itu bergantung kepada Tuhan kan. Nah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan, kita bisa berantem. Karena kalau nggak punya tujuan, jalan mana pun akan kita ambil. Karena nggak ada tujuannya. Jalan mana pun benar, jalan mana pun salah. Kenapa? Karena nggak ada punya tujuan. Nah, kita sebagai gereja tujuan kita ada dibuat di warta setiap minggu, yaitu apa? Menjadi gereja mandiri. Jadi gereja mandiri minimal 150 jemaat yang aktif. Inilah tujuan kita. Itu makanya tahun ini kita buat outreach dari Natal, aksi Natal kita membagikan 500 paket nasi. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih Yesus sekaligus promosi mengenai gereja kita. Makanya semua aktivitas selalu berkaitan dengan apa? Dengan tujuan gereja kita. Jadi kalau ada aktivitas yang nggak berkaitan, jangan kita lakukan. Makanya Paulus mengingatkan kalian satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tujuan kita yang lebih besar apa? Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Dan ini yang diingatkan Paulus kepada mereka. Jemaat Filipi, kalian punya tujuan. Tujuan kalian bukan jadi berantem, ya kan? Ya, di gereja dikumpulkan, wah yang ini proyek itu, yang itu proyek ini. Akhirnya gereja nggak ubahnya seperti partai politik sekarang kan? Yang ini kawan dengan yang itu dan lain sebagainya. Akhirnya Paulus mengingatkan, jemaat Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan kita jelas, kita punya tujuan untuk menjadi gereja yang mandiri. Nah, dan Paulus memberikan alasan untuk melakukannya. Kenapa kita melakukannya? Next. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mungkin pemimpin yang ini membanggakan, wah di jemaat di Filipi ini aku udah bawa 100 orang di jemaat ini. Yang lain bilang, wah kalau bukan saya yang nyanyi setiap hari Minggu, nggak begini jadinya, dan lain seterusnya. Dan Paulus mengingatkan, hendaklah dalam hidupmu bersama taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya berjalan dalam kerendahan hati, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, wah kalau Yesus di kayu salib nggak sabar, ya luar biasa kan? Wah, nggak tertahan ini, kalian nggak tahu siapa saya katanya kan? Wah, udah beda ceritanya. Tapi Yesus taat sampai mati, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, apa artinya berjalan dengan rendah hati? Apakah berjalan dengan rendah hati, halo shalom gitu? Ada istilah apa? Rendah hati untuk meninggikan diri juga ada ya kan? Biar kelihatan rendah hati juga ada. Apa artinya berjalan dengan rendah hati? Humble ya. Nah, Yesus juga nggak selembut yang kita pikir. Suatu kali dia bilang sama Petrus, nyahlah kau iblis. Ya kan, waktu Yesus marah kan. Nah, kira-kira berjalan dalam kerendahan hati apa itu? Dia balik yang tadi, mengutamakan orang lain, siapapun orangnya, tidak melihat statusnya. Itu makanya katakan mengutamakan orang lain. Anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Dan berjalan dengan rendah hati bukan
bukan di kata-katanya ya, bukan juga di dalam tindakannya, tapi bagaimana kita respect kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Bukannya kau nggak tahu siapa aku gitu kan, harusnya begini dan harusnya begitu. Bayangkan di Filipi udah banyak jemaat bertambah banyak pemimpin kan, harusnya begini ibadah, yang lain bilang begini dan lain seterusnya. Akhirnya yang ada setiap kali mereka bertemu untuk berkumpul, mereka lupa tujuannya. Dan saya percaya kita nggak lupa tujuan kita, amin. Nah, yang berikutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kedua, ini adalah cara antitesis dari personal glory. Hari ini orang banyak, pengen dimuliakan dengan cepat ya kan. Ini kita ingatkan bahwa pengorbanan dulu sebelum kemuliaan. Bukan sebaliknya, tanpa pengorbanan mau kemuliaannya, enggak. Dia mengingatkan, kalian para pemimpin-pemimpin di Filipi, kalau kalian pengen mulia, dimuliakan, dipuji-puji, boleh. Tapi ingat Yesus itu mati dulu, berkorban dulu di kayu salib. Baru Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, hari ini kita hidup di zaman shortcut ya kan, cepat ya kan. Wah, gimana caranya biar cepat ini, kalau perlu ini yang ini dijatuhkan, yang ini begini dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kita naik. Ya nggak penting lah, yang penting kemuliaan. Nah, nggak masalah kemuliaan. Tapi Paulus mengingatkan, dalam keadaan sebagai manusia ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Baru Allah meninggikan Yesus. Sama halnya ya, Jessica wisuda itu berapa jam ya kan? Hanya berapa jam, tapi kuliah itu berjam-jam, bertahun-tahun. Pengorbanan dulu, baru kemuliaan mengikuti. Dan ini diingatkan kepada jemaat di Filipi. Dan bukankah ini sesuatu yang indah kita melihat Yesus ya kan? Apa persamaan antara Yesus dan Mother Teresa yang terkenal itu? Mother Teresa di India ya, suatu kali dia minta roti. Waktu dia minta roti diludahi wajahnya, nggak ada roti katanya kan. Ya bagi saya nggak apa-apa. Bagaimana dengan anak-anak yang kelaparan itu? Dia minta kepada tukang roti yang meludahi wajahnya. Apa persamaannya dengan Yesus? Sama-sama berkorban. Hari ini, apa persamaannya Mother Teresa dengan Santo-Santo yang dipanggil Santo-Santo orang suci? Mereka sama-sama berkorban. Jadi kalau kita mau menjadi orang suci, hari ini juga bisa kita mulai dengan cara apa? Mau berkorban. Nah, kenapa kita suka melihat superhero seperti Iron Man, Superman, siapa lagi? Batman dan kawan-kawan. Apa persamaannya? Karena mereka menolong orang lain, ya kan? Merendahkan dirinya. Kadang-kadang dalam film mereka harus seperti kehilangan nyawanya, ya Iron Man ya sampai topengnya hancur dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita terpesona, ya kan? Nah, yang terakhir, katakanlah ada sepasang kekasih, yang satu cantik ganteng, yang satu ganteng, yang satu lagi cantik, ya kan? Mereka pergi ke mall. Di mall mereka berantem, dan tiba-tiba si wanitanya dikasari dan lain sebagainya. Dan sempat mau KDRT ya, ini KDRT lagi semarak ya kan. Sempat mau KDRT, tiba-tiba di tengah kejadian itu ada seorang pelayan yang kurus, krempeng ya kan. Yang tampaknya nggak sekeren lah pria itu kan. Dia datang, dia menolong wanita ini, dia membantu wanita ini kan. Dia nggak hanya membantu, dia tolong, dia pisahkan mereka, diantarnya sampai ke rumah, ya kan? Diantarnya sampai ke rumah. Kira-kira malam itu cewek ini bisa tidur nggak? Pasti keingat kan? Wah, ini kayak film Korea gitu kan?
Nah, kenapa? Karena kebaikan itu, pengorbanan itu menarik orang lain. Dan pasti kalau dibilang, sekalipun yang satu lagi itu ganteng dan lain sebagainya, semuanya kita pasti pilih ya yang menolong kita. Wah, luar biasa. Indah kan pengorbanan kan? Nah, mau nggak kita berkorban mulai sekarang? Jadi untuk menjadi superhero itu nggak perlu pakai topeng Batman dan Superman, nggak perlu tunggu dulu jadi Iron Man gitu kan? Kita harus cari dulu di Pajus pakai Iron Man, nggak perlu. Kita bisa melakukan sekarang juga. Dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Dan buat cowok-cowok yang belum punya jodoh, ya ingat itu, kebaikan itu menarik wanita. Yang wanita setuju katakan amin. Oh, kalau nggak ada yang setuju, wanita yang di sana. Karena yang di sini sudah di booking semua. Oke. Next. Apa yang dapat saya korbankan untuk mencapai tujuan bersama? Di dalam rumah tangga pasti punya tujuan. Apa yang saya bisa korbankan agar mencapai tujuan bersama? Saya percaya ini tadi diingatkan kepada jemaat di Filipi yang pertama, berjalan dalam kerendahan hati, personal glory, kemuliaan, berkorban dulu, baru mendapatkan kemuliaan. Kira-kira apa yang bisa kita korbankan? Nah, minggu lalu saya ingatkan tentang keuangan. Pagi hari ini juga saya ingatkan, kita bisa mulai dengan apa yang ada pada kita, ya kan? Lalu saya ingatkan, mungkin kita biasa makan bakso 3 kali seminggu, ya kan? Mulai November menjelang Natal, ya sekali seminggu, 2 minggu untuk mendukung program Natal dan LHC, mendukung program gereja. Amin. Ya, di awal bulan saya mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi sebelum ibadah, saya lihat Josie udah ada yang berikan perpuluhan untuk bulan ini. Belum mulai ibadah, wah ini puji Tuhan, ya kan? Belum dengar ini aja. Indahnya pengorbanan, apalagi kalau sudah dengar. Yang mendengar katakan amin. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pengorbananmu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Biarlah apa yang Yesus lakukan di kayu salib menginspirasi kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.